Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Gasget. Pada video kali ini saya memiliki rekomendasi HP 1 jutaan murah, dimana tentunya HP ini sudah turun harga ya teman-teman. Dari keluarga Trans Holding si hijau, sudah tahu lah ya, ini si hijau itu identik dengan Infinix, dimana HP ini sangat menarik untuk dibahas, yaitu di harga 1 jutaan sudah dapat layar AMOLED, sudah AMOLED ya. Penyimpanannya lega, 6 GB untuk RAM-nya, untuk internalnya 128 GB. Prosesor sudah menggunakan Helio G88. Prosesor gaming 50 megapiksel untuk kamera utamanya. Terus sudah ada NFC-nya. Untuk fitur selengkapnya lebih detailnya simak di video berikut ini. Ini dia HP-nya, yaitu Infinix Note 11 NFC. Dulu pada saat awal launching harganya 2,5 jutaan. Untuk sekarang sudah turun harganya jadi cuma 1,2 jutaan aja. Jadi murah banget kan? Dan speknya itu masih sangat worth it untuk dipakai di tahun 2024 sampai beberapa tahun ke depan, itu masih sangat worth it lah intinya. Dengan harga 1,2 jutaan aja, HP ini sudah membawa layar yang sangat bagus, yaitu AMOLED 6,7 in Full HD+. Buat main sosmed, gaming, nonton film sudah sangat bagus layarnya. Mari kita unboxing dan lihat langsung bentuk fisik HP-nya seperti apa. Langsung saja buka plastiknya dan lihat langsung guritan-guritan desain yang ada di Infinix Note 11 NFC. Ini tadi HP-nya sudah hidup karena memang sengaja sudah saya hidupkan sebelumnya untuk memastikan bahwa HP-nya hidup. Infinix Note 11 memiliki bodi yang ramping dengan motif tarikan garis di bodi sampingnya. Untuk yang saya punya ini warnanya graphite black dengan tekstur kasar di backdoornya, jadi gak gampang kotor ketika dipegang. Serta terdapat kilauan warna yang terpancar dari dalam backdoornya, menambah nilai positif dari desain di HP ini. Untuk desain modul kamera belakangnya bagus, saya suka dengan desain yang seperti ini, memiliki karakter tersendiri daripada model keluaran yang sekarang, malah banyak yang modelnya boba style, terkesan dengan model yang tidak memiliki karakter dan meniru model lain. Di dalam bingkai kameranya terdapat 3 lensa kamera, 4 buah LED flash yang dijadikan satu, serta tulisan 50M Ultra Kamera. Di bagian samping kanan terdapat sensor fingerprint serta tombol power di dalamnya. Dan di atasnya terdapat tombol volume up and down. Jujur untuk tombol volumenya agak sulit untuk ditekan karena bentuknya kurang menonjol, jadi perlu sedikit effort untuk menekannya. Tapi untuk sensor sidik jarinya patut untuk diapresiasi karena sangat responsif dan cepat untuk proses pembukaan kuncinya. Bahkan cuma kesenggol doang itu sudah bisa ngebuka kuncinya. Untuk face unlock-nya juga sama, cepat begitu HP diangkat dan melihat wajah langsung sat-set kebuka kuncinya. Di bagian atas kosong, tidak ada apa-apanya. Terus di bagian samping kiri ada lubang tray SIM, sudah support 3 slot. Dan di bagian bawah terdapat lubang jack 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker. Untuk speakernya ini sudah ada 2, yang satunya di atas bersamaan dengan earpiece. Untuk kamera depannya beresolusi lumayan tinggi, 16 megapiksel. Di luar rata-rata, biasanya di harga 1 jutaan cuma 8 megapiksel ya. Tapi ini sudah 16 megapiksel. Tapi untuk modelnya masih agak jadul, yaitu masih menggunakan water drop. Untuk performa layarnya bagus banget. Untuk harga 1 jutaan sudah dapat layar sebagus ini, itu ya langka kalau di HP lain. Buat nonton video HD, detailnya terasa nampol banget. Warnanya pas dan nyaman di mata. Selanjutnya mari kita bahas dapur pacu yang ada di HP ini.
OS-nya menggunakan XOS versi 10, versi Android-nya yang ke-11, dengan chipset Helio G88, chipset yang sudah lumayan mumpuni untuk melibas game-game populer untuk masa sekarang ini ya teman-teman. Untuk RAM yang saya pegang ini berada di versi tertingginya yaitu 6 GB, bisa diperluas hingga 3 GB. Internalnya 128 GB dengan baterai 5000 mAh dan fast charging 33 watt, lumayan cepat untuk ngecasnya. Selanjutnya mari kita cek lewat aplikasi Antutu Benchmark. Untuk skornya mencapai 270 ribuan. Dengan skor segitu untuk melibas game dan aplikasi berat sudah pasti lancar. Untuk sentuhan layarnya support hingga 5 sentuhan. Dan kelengkapan sensornya terdapat fingerprint, accelerometer, proximity, kompas, dan gironya sudah hardware. Buat ngegame sudah pasti enak, anti delay. Untuk pengalaman bermain gamenya, saya mencoba memainkan game PUBG. Untuk kualitas gambarnya bagus, detail, mencapai di kualitas HD, dan permainannya juga berjalan lancar tanpa kendala. Saat bermain game, dual speaker DTS stereonya sangat membantu karena bisa mendeteksi posisi suara musuh berada di sebelah kiri atau kanan. Begitu juga dengan giro hardware-nya, sangat responsif, anti delay. Kesimpulannya, untuk bermain game mobile yang dari Play Store lancar jaya, tidak ada kendala yang berarti. Tapi untuk memainkan game emulator seperti game PS2, saat saya mencoba untuk memainkan game Burnout, pas masuk dan setting gamenya lancar-lancar aja, tapi ketika gamenya mulai baru terasa beratnya. Kesimpulannya, chipset Helio G88 belum cocok untuk memuat game berat emulator seperti game PS2. Kalau untuk memainkan game populer seperti yang dari Play Store, lancar-lancar aja tanpa kendala yang berarti. Ada beberapa fitur unik yang kutemukan di HP ini selama penggunaan beberapa hari belakangan ini. Fitur unik yang pertama yaitu sudah support double tap untuk membangunkan layar. Fitur unik yang kedua, jika ditarik ke bawah, layar sebelah kiri akan menampilkan tab notifikasi, dan apabila ditarik ke bawah, layar yang sebelah kanan akan menampilkan tab peralatan. Fitur unik yang ketiga, sudah ada smart panel, jadi bisa lebih mudah untuk mengakses fitur favorit dan aplikasi yang sering dipakai. Fitur unik yang keempat, sudah support minimize jendela aplikasi, jadi sudah bisa untuk membuka dua aplikasi sekaligus secara bersamaan. Fitur unik yang kelima, sudah ada gaming mode untuk meningkatkan pengalaman game yang lebih imersif. Fitur unik yang keenam yaitu sudah ada asisten videonya, jadi memutar video di YouTube terasa lebih leluasa, dan yang paling spesial dari asisten video ini yaitu bisa untuk memutar suara video YouTube tanpa menghidupkan layarnya, jadi seperti mendengarkan radio. Seperti itulah fitur unik yang saya temukan di HP ini. Dan sekarang saya akan mengetes hasil kamera di HP ini. Beberapa fitur unggulan yang ada di kamera ini yaitu sudah support resolusi tinggi 2K 50 megapiksel. Ada fitur stabilisasi videonya dan juga ada mode bokehnya nih. Mari kita coba hasil kameranya, check this out video ini. Dan ini sekarang saya sudah berada di sawah untuk mengetes kamera Infinix Note 11 NFC. Inilah gambarnya. Nah, seperti ini untuk pengetesan fokusnya. Ini berada di resolusi tertingginya yaitu 2K. Nah, ini seperti ini. Pengetesan fokus cepat ya. Bisa dikatakan ini fokusnya
sudah cepat. Untuk warnanya ini bagus, warnanya ngejreng ya, ngejreng dengan saturasi lumayan tinggi. Ini malah cenderung saturasinya over booster, jadi saturasinya itu terasa seperti di boost seperti itu ya teman-teman. Ini warna yang di kamera lebih hijau, padahal warna aslinya tidak sehijau ini, tapi malah bagus menurut saya. Jadi lebih untuk memperbaiki kualitas gambarnya ya teman-teman. Ini resolusi 2K. Ini ultra steady-nya tidak diaktifin ya untuk jalan. Ini nanti akan saya bandingkan. Ini untuk berlari, ultra steady-nya belum diaktifin. Dan ini ultra steady-nya sudah diaktifin. Kalau diaktifin, resolusinya turun menjadi 1080p, tidak bisa 2K ya teman-teman. Akan saya coba untuk lari ultra steady aktif. Dan kalau untuk jalan lumayan mulus ya kalau ultra steady-nya aktif. Ya lebih teredam lah goncangannya, tidak terlalu parah. Keren sih, ini 1 jutaan sudah ada stabilisasi untuk videonya, jadi lebih mulus untuk perekaman video ya teman-teman. Dan inilah untuk perekaman kamera depannya ya teman-teman. Bagaimana untuk kamera depannya? Kalau backgroundnya tidak terlalu silau sih bagus ya, jelas. Tapi kalau silau jadinya seperti ini nih ya, jadi warnanya agak hilang gitu. Harus pas, jangan terlalu silau backgroundnya ya teman-teman. Untuk jalan ini juga bisa diaktifin ultra steady-nya. Ini untuk jalan ultra steady-nya aktif ya teman-teman, untuk stabilisasi video kamera depannya. Bagaimana untuk jalan? Bagus ya menurutku, ini sudah bagus untuk kamera 1,2 jutaan. Stabil, gambarnya juga jelas, dan warnanya ngejreng. Lagi efek yaitu efek bokeh, jadi lebih fokus untuk orangnya ya. Jadi pemandangan yang di sampingnya itu di blur, jadi lebih fokus ke orangnya nih. Keren nggak? 1 jutaan sudah bisa seperti ini nih, lebih fokus ke orangnya, jadi buat vlogging jadi lebih endes ya teman-teman. Bagus lah nantinya buat fotografi, videografi, ini sudah mantap. Untuk kemampuan zoomnya seperti ini ya teman-teman, mampu ngezoom 10 kali nih, 10 kali. Nah jadi dari seperti ini menjadi seperti ini, 10 kali zoom.